Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat zuhur musala Al-Mizan Pengadilan Ketua Agung rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa kembali berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan salat zuhur berjamaah. Selanjutnya diikuti dengan kegiatan Ramadan, yaitu kultum ya, atau kuliah 7 menit. Jadi sebentar saja untuk kembali saling mengingatkan gitu aja ya. Kemudian salawat serta salam kita aturkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Para jamaah saimin was saimat rahimahullah, pada setiap momen Ramadan kita selalu ada kegiatan-kegiatan baik di kantor, di kampung-kampung dan sebagainya. Untuk di Pengadilan Agama Tulung Agung ini itu adalah kultum sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Mengenai dasar puasa itu sudah tahu semua. Kemarin pada hari pertama oleh Ibu Ketua disampaikan tentang kewajiban puasa berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang dihitab kata Ibu Ketua kemarin adalah orang-orang yang beriman. Jadi diwajibkan berpuasa sebagaimana juga diwajibkan terhadap umat sebelum kita. Jadi umat-umat sebelum Nabi Muhammad sudah ada juga puasa, cuma caranya aja yang beda-beda. Jadi tidak sama. Kemudian disempurnakanlah cara-cara berpuasa sebagaimana yang ditentukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tujuan puasa itu adalah untuk membentuk pribadi-pribadi, insan-insan mukmin yang bertakwa. Jadi la'allakum tattaqun. Untuk mencapai takwa itu tentu tidak semudah atau segampang yang dibayangkan. Artinya kita harus betul-betul mempersiapkan diri, menggembling, menjadi orang sekarang menggembling diri sejak bulan Rajab, Sya'ban itu sudah persiapan kita. Persiapan mempelajari bukan hanya syarat dan rukun puasa, tapi juga termasuk yang sunnah-sunnahnya. Jadi yang sunnah-sunnah puasa jangan ditinggalkan. Kemarin kita hanya mengulang-ulang aja kita ya. Kata Ibu Ketua kemarin, diantaranya adalah kita dianjurkan atau disuruh untuk memperbanyak qiraatul Quran, tadarus Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Bukan hanya membaca, tapi juga kita disempat-sempatkan membaca terjemah, kalau bisa ada tafsirnya seayat 2 ayat yang sudah kita baca, kemudian bagaimana makna kandungan, kemudian kita berupaya menghayati untuk selanjutnya melaksanakan. Apabila ada ayat-ayat perintah, apakah itu kandungan perintah wajib atau sunnah, kemudian lagi nanti ada yang larangan, apakah larangan itu larangan haram atau makruh, itu harus kita belajar sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala yang dilarangnya, baik karena ada
orang lain ataupun tidak ada. Jadi bukan hanya misalnya, oh kalau waktu ada orang lain, pura-pura lesu, akan betul puasa. Tapi kalau sudah tidak kelihatan, seperti di warung, itu pakai tutup tinda. Saya lihat ada yang kafe pakai plastik hitam gitu kan. Jadi itu artinya bahwa ya hanya malu karena ada orang lain melihat. Tapi kalau nggak melihat atau sesama komunitasnya, ya nggak malu sambil merokok, mengopi. Bahkan pagi-pagi saya lihat, tadi pagi saya udah keliling olahraga sekitar 1 jam, ternyata ada beberapa kafe yang buka masih, padahal pagi masih sudah mengopi dia, bukan karena kehausan, berarti memang sudah dari awal niatnya nggak puasa. Tapi kita nggak tahu, ya nggak boleh juga kita suuzan ya, apa penyebabnya nggak tahu itu ya. Jadi kita berpuasa selain daripada tujuan kita supaya menjadi orang yang takwa, tujuan kita adalah untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga beberapa imam di masjid saya dengar kalau mau mulai takbir, itu kadang-kadang kedengaran karena pakai pengeras suara kan, speaker. Dia ucapkan, ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Artinya bukan hanya puasa ya, jadi mau salat ibadah apapun, jadi ya ilahi engkaulah yang kutuju, waridho kamatlubi, dan keridaanmu lah yang aku tuntut. Jadi itu tujuan kita apapun yang kita laksanakan, karena dunia ini adalah kebun, mazra'atul akhirah, untuk menuju akhirat, maka sehingga kita usahakan apapun aktivitas kita, baik bangun, tidur, atau apapun itu, diam, bergerak, itu tujuannya adalah untuk menuntut keridhaan Allah. Termasuk kita bekerja di kantor, menuntut, kalau petani bekerja di sawah, berkebun. Jadi itu adalah niat kita hanyalah untuk menuntut keridhaan Allah, sehingga dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya kalau petani nggak boleh memindah patok sawah walaupun sejengkal, itu kan, karena walaupun nggak ada orangnya misalnya di sebelah karena nggak dirawat, karena itu adalah hak orang lain. Tahu kalau itu tidak boleh, sehingga kita dituntut masing-masing mempelajari sesuai profesi kita masing-masing. Apa yang kita kerjakan harus kita tahu ilmunya. Jadi kalau mengerjakan sesuatu yang tidak berdasarkan ilmu, itu namanya tidak profesional dan profesional. Jadi walaupun apapun peran kita harus sesuai apa yang dianjurkan oleh Allah SWT. Termasuk dalam kegiatan malam hari, yang disampaikan Ibu Ketua kemarin, juga melaksanakan tarawih selain tadarusan itu, selalu juga setiap 4 rakaat biasanya kan ada doa juga ya. Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Jadi kita meminta kepada Allah setiap malam, bahkan bukan hanya di salat tarawih atau witir, juga kita setiap habis salat fardu maupun salat sunat, selalu kita meminta kepada Allah supaya kita dapatkan keridaannya, karena tujuan kita untuk menggapai ridhanya Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Tapi kita untuk orang beriman juga tidak dilarang untuk meminta surga, walaupun kalau orang-orang sekelas orang sufi ya ada yang tidak menuntut surga,
ilahilas tulil firdausi ahla, wala aku ala naril jahim. Walaupun merasa tidak layak meminta surga, tapi kalau di neraka juga rasanya nggak tahan juga ya, nggak sanggup. Kalau kita berbuat maksiat, nah itu bisa terhapus, bisa kita salat sunat, tapi nanti pas waktu liwat di sana melihat cewek cantik yang montok sesuai di hati, nah, kita memandang dengan syahwat, maka gugur dosa kita, amalan-amalan kita itu terhapus oleh dosa. Tapi kalau kalimat yang 2 kalimat tadi, subhanallah bihamdih subhanal azim, nah itu akan tetap disimpan di aras, sehingga itu tidak dihapus, nanti akan dihitung, ditimbang nanti. Nah, jadi itu akan memberatkan timbangan. Jadi tasbih itu bagus sekali, memberatkan timbangan. Jadi kalaupun misalnya kita ada hilaf, salah, itu tetap berat timbangannya, karena itu tidak terhapus dengan dosa-dosa kecil yang kita perbuat setelahnya. Kalau yang lain-lain kita walaupun banyak kadang-kadang tadarus dan sebagainya, tapi ternyata diikuti dengan kemaksiatan baik yang sengaja maupun tidak, maka itu ada yang bisa terhapus. Jadi kira-kira ini saja ya, kultum lebih 7 menit ya. Jadi oh ya, ada sidang ya. Oke. Jadi kira-kira demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya dan kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW dan bisa berkumpul beliau di akhirat kelak bersama Nabi tercinta kita. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.